Desa Kebonsari. Keadaan Desa Kebonsari. Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari kelas 9C, absen 24. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada perangkat desa Kebonsari tentang pembangunan desa Kebonsari. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan dulu. Iya, nama saya Kolzen, perangkat desa Kebonsari, Kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Ini saya boleh memberi pertanyaan sedikit, Pak? Oke, monggo silakan. Ya. Nomor 1, program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Di desa Kebonsari, salah satunya yaitu memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan juga kita dari desa juga melakukan pelatihan agar mereka masyarakat bisa mandiri dan bisa membuka usaha sendiri dengan cara kita memberikan pelatihan seperti pelatihan membuat tas, pembuatan kerupuk dari telur asin dan lain sebagainya, agar supaya mereka bisa mandiri dan bisa membuka usaha sendiri. Selain itu juga kita mendata bagi warga yang tidak mampu dan yang tidak mampu, kita ajukan di data BPKS. Di situ nanti kita bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, yaitu seperti program seperti PKH maupun BPNT. Itu juga bisa membantu mereka bagi warga yang benar-benar miskin dan tidak bisa berusaha secara maksimal. Kita memberikan bantuan semacam bantuan BPNT atau PKH tadi. Demikian yang dapat disampaikan. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari wilayah Kebonsari, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya? Bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Untuk pembangunan fisik, yaitu kita melakukan pembangunan di segi infrastruktur. Contohnya yaitu membangun drainase, membangun peninggian jalan, termasuk pavinisasi dan lain sebagainya. Dengan program-program ini, yaitu contohnya seperti pavinisasi, maka kita akan mempermudah akses masyarakat untuk meningkatkan operasi mereka. Jadi tidak untuk kegiatan-kegiatan bisa lebih lancar untuk operasional mereka. Dan juga kita membangun atau memperbaiki drainase agar desa tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Dan juga pengaspalan, penambahan aspal yang lupa mengurangi resiko daripada kecelakaan. Untuk di bidang non fisik, yaitu kita dari desa juga memberikan tadi yaitu melakukan pelatihan seperti pelatihan pembuatan tas, pembuatan pelatihan mengelas dan lain sebagainya, yaitu tujuannya agar mereka bisa mandiri dan bisa membuka usaha sendiri di desa Kebonsari untuk meningkatkan hidup mereka. Jadi demikian. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah Kebonsari? Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Ya, untuk pembangunan desa Kebonsari sudah kita maksimalkan atau kita usahakan untuk secara optimal, walaupun mungkin beberapa harus kita benahin. Karena anggaran-anggaran yang kita peroleh dari pusat maupun dari daerah, kita alokasikan secara maksimal dan semampu kita. Jangan sampai
jangan sampai anggaran itu silpa. Jadi semua anggaran itu sebaiknya kita upayakan untuk terserap semua dan bisa digunakan untuk masyarakat, dan kita optimalkan untuk pembangunan di desa Kebonsari agar benar-benar masyarakat bisa menikmati hasil daripada kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salita Aprilia Putri, warga dari Telepon saya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di desa Kebonsari. Saya bersama Bapak siapa? Haryono. Bapak Haryono. Ya, Pak, saya mau bertanya tentang sedikit pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita, di wilayah Kebonsari? Merata soal bantuan itu Apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? optimal gitu. Sampun. Berarti sudah merata ya Pak? Semua masyarakat di sini tidak ada yang pilih-pilih ataupun bagaimana gitu. Ya, bagaimana pendapat jenengan tentang kondisi sosial dan ekonomi di desa Kebonsari ini? Belakang sosialnya ada ya, sosialnya juga merata, tapi ya mainnya besar. Nah, bantuan bantuan itu tidak merata. Ya, ada misalnya pembangunan di kepala desa di daerah timur dan pulau sawah-sawah.